Di dalam bahasa Arab ada 3 jenis pembagian isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad, isim tathniyah, dan yang ketiga jamak atau juga disebut kata majmuk. Jadi yang disebut jamak bukan lebih dari 1, tetapi lebih dari 2. Kalau untuk 2 sendiri itu punya istilah khusus, yakni isim tathniyah. Kita akan bahas satu persatu pembagian isim berdasarkan jumlah di bawah ini. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad atau kata tunggal adalah asal dari seluruh bentuk. Artinya pada dasarnya seluruh kata nantinya akan merujuk pada isim mufrad ini. Tathniyah adalah perubahan dari mufrad. Kemudian jamak adalah versi jamak dari isim mufrad. Oleh karena itu, supaya mudah nanti ada kaidahnya atau rumusnya. Kata tunggal yang sering kita temui di dalam percakapan sehari-hari dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Qalamun, sebuah pulpen. Kitabun, sebuah buku. Muslimun, orang Islam atau seorang muslim. Muslimatun, seorang muslim tapi untuk wanita, yaitu disebut seorang muslimah. Mu'minun, seorang yang beriman. Mu'minatun, seorang yang beriman untuk wanita atau disebut mu'minah. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara yang mudzakkar dengan yang mu'annath dengan cara memberi ta' marbutohnya. Contoh untuk mudzakkar, muslimun, dengan cara memberi ta' marbutoh menjadi muslimatun. Kata mu'minun begitu ditambah ta' marbutoh menjadi mu'minatun. Sedangkan kata qalamun dan kata kitabun ini termasuk isim li ghairi aqil atau untuk sesuatu yang tidak berakal. Bahasa sederhananya ini adalah kata benda. Adapun muslimun kemudian mu'minun ini termasuk lil aqil, artinya berakal. Nama-nama ini atau sifat-sifat ini digunakan untuk manusia. Kita perlu mengetahui adanya istilah lil aqil. Ada pula kata-kata yang masuk ke li ghairi aqil, yakni kata-kata yang tidak berakal. Ini penting untuk bisa mengetahui rumus perubahan dari isim mufrad ke tathniyah dan jamak. Karena ada sedikit perbedaan antara perubahan dari isim mufrad ke jamak untuk lil aqil dan untuk li ghairi aqil. Insyaallah kita akan bahas kemudian. Yang kedua, isim tathniyah atau kata ganda. Rumus merubah dari isim mufrad ke tathniyah, alhamdulillah sangatlah mudah. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Apakah dia lil aqil maupun li ghairi aqil. Ada 2 cara untuk merubah isim mufrad ke tathniyah, yakni dengan menambah ani atau aini. Mari kita praktekkan dengan contoh yang sudah ada. Misalnya, qalamun, ini mufrad. Kalau kita ingin merubah ke bentuk tathniyah, tambahkan ani di belakangnya. Menjadi qalamani, artinya 2 buah pena. Atau bisa juga kita rubah menjadi qalamaini dengan menambah aini. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini. Kitabun, ditambahkan ani di belakangnya menjadi kitabani, atau ditambahkan aini di belakangnya menjadi kitabaini. Muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Dan alhamdulillah tidak ada perbedaan antara isim yang mudzakkar dengan mu'annath, semuanya sama ditambahkan ani atau aini. Lalu kapan kita menggunakan ani atau menggunakan aini? Ini insya Allah akan dibahas di ilmu nahwu. Yang ketiga, jamak. Berbeda dengan tathniyah, maka untuk jamak ini ada perbedaan untuk jamak lil aqil dan jamak lil ghairi aqil. Jamak lil aqil pada dasarnya ada 2, jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annath salim. Dan kalau untuk lil ghairi aqil, maksudnya kata benda, umumnya jamaknya adalah jamak taksir. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari jamak mudzakkar salim, jamak mu'annath salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Dari sisi ada 2 rumus. Pertama ditambahkan una, dan yang kedua ditambahkan ina. Ini hanya berlaku bagi mudzakkar, yakni untuk laki-laki, contohnya muslimun, seorang muslim. Kalau kita ingin mengatakan orang-orang muslim atau banyak, maka ditambahkan una, menjadi muslimuna atau muslimina. Kemudian kita ambil contoh lagi, mu'minun atau seorang yang beriman. Kalau kita ingin membuat jamaknya, maka kita katakan mu'minun atau mu'minin dengan menambahkan una dan ina. Berikutnya jamak mu'annath salim.
Rumusnya yaitu dengan menambah alif atau memanjangkan kata dan ditambah tak biasa. Ini hanya berlaku untuk mu'anats. Misalnya muslimatun. Kita panjangkan mimnya, kita ganti tak marbutoh dengan tak biasa atau tak tathnits menjadi muslimatun. Itu jamak mu'anats salim. Akan tetapi memang untuk membentuk jamak mu'anats salim paling mudah adalah kita rubah ke bentuk mudzakarnya. Misalnya mu'minatun. Mu'minatun ini kan mu'anats. Mudzakarnya adalah mu'minun. Jadi tinggal menambah atun menjadi mu'minatun. Ini lebih mudah. Berikutnya jamak taksir. Jamak taksir ini sesuai dengan namanya. Taksir artinya pecah-pecah. Dan jamak taksir ini pada dasarnya berlaku untuk isim li ghairil aqil, yakni kata benda. Jamak taksir ini tidak memiliki rumus. Lalu bagaimana kalau tidak ada rumusnya? Maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menghafal. Misalkan qalamun, jamak taksirnya adalah aqlamun. Kemudian kitabun, jamak taksirnya kutubun. Kita lihat antara aqlamun dengan kutubun sangat berbeda. Tidak ada persamaan rumus. Jika disamakan, kitabun menjadi kutubun dan qalamun harusnya menjadi qulumun. Tapi karena jamak taksir tidak memiliki rumus, maka jalan satu-satunya adalah dengan menghafal. Baik, itu tadi penjelasan tentang jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Namun selain peraturan dasar tersebut, ada pengecualian yang perlu diingat. Bahwa tidak semua isim li ghairil aqil atau kata benda, jamaknya adalah jamak taksir. Ada juga isim li ghairil aqil yang jamaknya jamak muannats salim, contohnya syajaratun atau pohon. Jamak taksirnya adalah asjarun, pohon-pohon. Dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim yaitu syajaratun. Kemudian contoh lain waraqatun, artinya daun. Jamak taksirnya adalah auraqun. Selain itu dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim, waraqatun. Ini membuktikan bahwa isim li ghairi aqil tidak selamanya jamak taksir. Memang pada dasarnya kata yang memiliki ta marbutoh di belakangnya, maka jamaknya boleh kita rubah ke jamak muannats salim. Ini contoh penyimpangan dari kaidah dasar. Ada juga isim lil aqil yang jamaknya bukan hanya jamak mudzakkar salim, tetapi dia memiliki bentuk jamak lain. Contohnya talibun, seorang penuntut ilmu. Selain dia memiliki bentuk jamak mudzakkar salim, dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu tullabun. Begitu juga dengan contoh kata amilun, seorang pekerja. Jamak mudzakkar salimnya adalah amilun. Namun dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu ummalun, artinya pekerja-pekerja. Jadi itu adalah pengecualian yang harus diingat.